Kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua maksudnya adalah dasar pengetahuan yang kedua yang bisa menjauhkan kita dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Kami tidaklah meminta kepada mereka dan kami tidaklah menghadapkan diri kepada mereka kecuali untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaatnya. Kaidah yang kedua atau dasar pengetahuan yang kedua yang bisa menjauhkan kita dari kesyirikan adalah pengetahuan kita tentang keadaan orang-orang musyrikin yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu mereka tidaklah melakukan kesyirikan kecuali untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah dan untuk mendapatkan syafaat. Coba lihat keadaan orang-orang yang melakukan kesyirikan di zaman ini dengan keadaan orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Banyak di antara orang-orang yang meminta kepada mayit. Tujuan mereka adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan mereka agar mendapatkan syafaat dari mayit itu. Sehingga harusnya kita menjauhkan diri dari keadaan ini. Jangan sampai menyerupai keadaan orang-orang musyrikin di zaman dahulu yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Ketika kita tahu hal ini, maka kita akan menjauhi kesyirikan ini. Bahwa orang-orang musyrikin di zaman Nabi Muhammad SAW tidaklah mereka melakukan kesyirikan kecuali agar mereka dekat kepada Allah, kecuali agar mereka mendapatkan syafaatnya para mayit tersebut yang dianggap mereka sebagai orang-orang yang mulia. Maka jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai kita seperti itu. Dan ini menunjukkannya bahwa niat yang baik tidak cukup. Sekedar niat yang baik itu tidak cukup. Niat mereka adalah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat mereka menyembah mayit-mayit tersebut atau arwah-arwah tersebut adalah untuk mendapatkan syafaat orang-orang yang mulia itu. Tapi ternyata itu menjadikan mereka terjatuh ke dalam kesyirikan, dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita seperti itu. Dalilnya apa? Kalau mereka menyembah atau melakukan kesyirikan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah dan untuk mendapatkan syafaat dari mayit-mayit yang mereka anggap sangat mulia tersebut, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa.
dan orang-orang yang mengambil sesembahan selain Allah, orang-orang yang melakukan kesyirikan tersebut, mereka berkata, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidaklah menyembah mereka kecuali agar orang-orang tersebut mendekatkan kami kepada Allah. Kecuali agar orang-orang tersebut mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan mereka. Allah yang katakan. Dan tidak mungkin itu kesalahan. Allah menjelaskan bagaimana keadaan mereka yang sebenarnya. Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keputusan kepada mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan petunjuk kepada orang yang kadzib, berdusta dan sangat ingkar, yaitu sangat kufur. Di awal ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kesyirikan mereka. Di akhir ayat Allah menyebut mereka sebagai orang-orang yang sangat kufur. Kafar di sini sangat ingkar, sangat kufur artinya. Itu menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan menjatuhkan mereka ke dalam kesyirikan dan dalam kekufuran. Ini dalil yang pertama, dalil bahwa mereka menyembah sesembahan mereka adalah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Mana dalil yang menunjukkan bahwa mereka melakukan kesyirikan adalah untuk mendapatkan syafaatnya orang-orang yang mereka sembah? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Yunus ayat 18, "Wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'inda Allah." Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang tidak bisa membahayakan mereka, sesuatu yang tidak bisa mencelakakan mereka dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Mereka mengatakan, orang-orang yang menyembah tersebut mengatakan, para sesembahan itu adalah orang-orang yang memberikan syafaat kami, memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Haula syufa'auna 'inda Allah. Orang-orang yang kami sembah tersebut nantinya akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang mereka inginkan. Mereka melakukan kesyirikan tersebut adalah untuk mendapatkan syafaat orang-orang yang mereka sembah itu. Dan ini disebutkan oleh Allah dengan sangat gamblang. Silahkan dirujuk tafsir-tafsirnya. Dan keadaan mereka sangat mirip dengan keadaan kaum muslimin. Ya, keadaan sebagian kaum muslimin di zaman ini. Yang mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meminta atau memohon kepada mayit. Makanya kita harus benar-benar menjauhi keadaan ini. Kalau kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ingin mendapatkan syafaatnya orang-orang yang mulia, maka tauhidkan Allah dalam ibadah-ibadah kita. Tauhidkan Allah dalam ibadah-ibadah kita. Semakin kita tinggi tauhidnya, maka semakin tinggi pula kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semakin kuat tauhid kita, maka kita akan semakin pantas untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kepada kita, "As'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah
man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah benar-benar ikhlas dari dalam hatinya. Semakin kita kuat tauhidnya, maka kita semakin pantas untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini ya ingin memberikan penjelasan bahwa ketika kita mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan kesyirikan tersebut tujuan mereka adalah untuk mendapatkan syafaat dari orang-orang yang mereka sembah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin memberikan penjelasan bahwa kami tidak mengingkari syafaat sama sekali. Karena syafaat terbagi menjadi dua. Ada syafaat yang dinafikan oleh dalil-dalil syariat. Ada syafaat yang ditetapkan oleh dalil-dalil syariat. Maka yang dinafikan oleh dalil syariat harus kita nafikan. Dan yang ditetapkan oleh dalil-dalil syariat harus kita tetapkan. Jangan sampai kita pukul rata. Pokoknya namanya syafaat harus ada. Tidak, ya. Karena ternyata memang ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa syafaat itu ada yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditiadakan oleh Allah. Allah katakan itu tidak ada. Makanya di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan wasyafa'atu syafa'atan. Syafaat itu ada dua macam. Syafa'atun manfiyah wa syafa'atun musbatah. Ada syafaat yang dinafikan oleh dalil-dalil syariat, ada syafaat yang ditetapkan oleh dalil-dalil syariat. Fasyafa'atul manfiyah, syafaat yang dinafikan oleh dalil-dalil syariat, maka tutlabu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Syafaat yang diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang tidak dimampui kecuali oleh Allah. Syafaat yang diminta kepada selain Allah dalam hal-hal yang tidak dimampui kecuali oleh Allah. Seperti misalnya syafaat masuk surga. Adakah yang bisa memasukkan surga kecuali Allah? Tidak ada. Syafaat agar seseorang diringankan azabnya di neraka. Adakah yang mampu seperti ini selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Syafaat agar seseorang ditinggikan derajatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu melakukan seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat seperti ini, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah. Jangan minta kepada makhluk. Misalnya dia dengan mengatakan, ya Allah, jadikanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi syafaatku. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya banyak syafaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi syafaat kita. Memintanya kepada Allah. Jangan meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya dengan mengatakan, ya Allah, jadikanlah aku sebagai salah seorang yang diberikan syafaat oleh Nabi-Mu. Jadikanlah aku sebagai salah seorang yang mendapatkan syafaat dari Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta syafaatnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita tetap menjaga tauhid. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya, maksudnya dalil yang menunjukkan adanya syafaat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum
Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rizki yang kami berikan kepada kalian. Min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Sebelum datang hari yang di hari tersebut tidak ada jual beli lagi. Tidak ada persahabatan yang akrab lagi, dan tidak ada lagi syafaat. Jual beli uang tidak berguna ketika itu. Seluruh dunia ini ketika kita berikan untuk menyelamatkan diri kita tidak akan berguna. Orang-orang dekat tidak akan berguna lagi, tidak akan mereka mampu menyelamatkan kita, dan syafaat tidak berguna lagi. Syafaat tidak berguna ini adalah maksudnya syafaat yang dinafikan. Inilah syafaat yang dinafikan. Tidak ada syafaat ketika itu. Maksudnya adalah syafaat dari orang-orang yang tidak berhak, atau syafaat untuk orang-orang yang tidak berhak. Syafaat dari orang-orang yang tidak berhak memberikan syafaat, atau syafaat terhadap orang-orang yang tidak berhak mendapatkan syafaat. Ini syafaat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan kesyirikan, dia tidak pantas mendapatkan syafaat. Syafaatnya dinafikan. Syafaat seperti itu tidak ada. Orang-orang fajir yang disembah-sembah oleh mereka itu juga tidak akan bisa memberikan syafaat. Orang-orang di zaman ini, ada orang-orang yang meminta-minta kepada orang yang di masa hidupnya bergelimang dengan kesyirikan, bergelimang dengan kemaksiatan. Setelah mati, ya itu dianggap wali. Padahal selama hidupnya ya dia melakukan kemaksiatan. Tidak mungkin orang yang seperti ini bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Dirinya saja, wallahu a'lam keadaannya. Bagaimana dia bisa menyelamatkan orang lain? Inilah syafaat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Wasyafa'atul musbatah hiya allati tutlabu min Allah. Adapun syafaat yang ditetapkan oleh dalil-dalil syariat adalah syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya mintalah syafaat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam masalah syafaat. Wasyafi'u mukramun bisyafa'ah. Orang yang memberikan syafaat itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat itu. Seperti misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya syafaatul uzma. Rasulullah punya syafaatul uzma, syafaat yang paling besar, paling agung. Kenapa dikatakan syafaatul uzma? Karena manfaatnya untuk semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang akan dihisab di hari kiamat nanti. Jadi semua jin merasakan syafaat itu. Semua manusia merasakan syafaat itu. Makhluk-makhluk hewan-hewan yang harus dihisab pun merasakan syafaat itu. Semuanya. Makanya namanya syafaatul uzma. Syafaat yang paling agung, paling besar manfaatnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat ini, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena diberikan hak untuk memberikan kebaikan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan hak tersebut siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat itu semuanya dari siapa? Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah wahai Muhammad, syafaat itu semuanya kepunyaan Allah. Makanya kalau kita meminta syafaat, mintalah kepada
Allah Subhanahu wa taala. Itulah syafaat yang ditetapkan di dalam dalil-dalil syariat. Wal masyfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa 'amalahu ba'da al-idhn. Kama qala ta'ala, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Dan orang yang berhak mendapatkan syafaat adalah orang yang perkataan dan perbuatannya diridhai oleh Allah. Orang yang berhak mendapatkan syafaat adalah orang yang perkataan dan perbuatannya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun setelah Allah memberikan izin kepada orang yang memberikan syafaat. Jadi Allah, misalnya ya, Allah memberikan izin kepada nabinya, wahai Muhammad, berikan syafaat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada orang yang perkataan dan perbuatannya diridhai oleh Allah. Tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada Abu Lahab misalnya, pamannya beliau. Karena perkataan dan amalan Abu Lahab tidak diridhai oleh Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah. Ya, makanya ini menunjukkan bahwa syafaat itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan kepada para hambanya. Dan hamba-hamba tersebut yang dimuliakan oleh Allah dengan syafaat itu, tidak mungkin mereka memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izinnya. Dan tidak mungkin mereka memberikan syafaat kepada orang-orang yang perbuatan dan ucapannya tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni." Siapakah orang yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah mendapatkan izinnya? Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yashfa'una illa liman irtada." Orang-orang tersebut yang memberikan syafaat itu tidak akan memberikan syafaat kecuali orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tersebut tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan bisa mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala.